kaulnya para ulama, kalau sudah marid, sakit, ini bahaya. Ada qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada qalbun salim. Hati yang sakit. Kalau hati sakit ini masih lumayan, tapi cepat diobati. Obat hati ada 5. Demikian kaulnya para ulama. Baca Quran, diingat-ingat semaknanya. Ini semakna Al-Quran. Obat hati yang pertama, baca Quran. Al-Quran ini syifa, obat. Mau cari kemana lagi obat ini? Rahmah adalah merupakan rahmat. Ya, Al-Quran ini dibaca-baca, diulang-ulang. Diulang walaupun sudah ngerti, diulang. Walaupun sudah paham, diulang. Berapa lama Rasulullah mengulangi membaca bismillah? Diulang-ulang. Apa tidak tahu? Tahu. Tapi setiap bacaan itu ada sirnya. Ada sesuatu yang kita dapati. Makanya pengulang-ulangan itu sangat luar biasa. Jangan anggap remeh pengulang-ulangan. Dan kalau mengulang-ulang yang baik-baik. Orang kalau biasanya baik, berbuat baik lagi, itu lama-lama baiknya tambah. Dan akhirnya akan dicap sebagai orang baik. Kalau sudah dicap sebagai orang baik, sampai lama-lama dia gak merasa kalau dia orang baik. Itu manfaatnya. Gak merasa kalau dia orang baik. Sampai dicap menjadi orang baik. Kalau sudah begitu, Masya Allah, akan dikumpulkan di tempat yang terbaik bersama orang-orang baik dan pemimpinnya orang baik dalam rahmat, ridho, cinta dan surga Zat yang maha baik Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diulang-ulang yang baik-baik. Hari ini ngaji, besok ngaji lagi. Besok ngaji lagi, ngaji terus. Bahkan kabar gembiranya, orang yang selalu mengulang-ulang kebaikan nanti lama-lama walaupun dia enggak hadir tetap dicatat baik. Itu kabar gembiranya dari Nabi. Ibu-ibu yang sering puasa Senin Kemis, ibu-ibu yang senang wirid, yang senang sholawat, yang senang ngaji, tiba-tiba halangan tetap berjalan pahalanya. Demikian juga bapak ini, tiba-tiba mungkin ada keluar kota nggak bisa hadir, dicatat hadir. Itu ajibnya, itu manfaatnya mengulang-ulang kebaikan. Hati-hati mengulang-ulang yang buruk. Kalau mengulang-ulang yang buruk begitu juga. Orang kalau mengulang buruk, lama lagi diulang lagi, lama-lama buruk itu enggak ada. Dia enggak terasa berbohong. Coba kita lihat ada orang kan gitu. Dari awal itu dia udah bohong. Dari awal udah bohong. Katanya ada SD, SMP, SMA, SMK. Kemana tuh SMK itu? Nah, yang ajibnya dia nggak terasa kalau dia berbohong. Sampai pemilihnya juga tuh nggak tahu kalau itu dia bohong itu. Tapi ajib itu, luar biasa itu. Orang yang mendukung itu nggak terasa juga kalau dia lagi berbohong, lagi dibohongin. Ini hati-hati nih. Ini sikap pengulang-ulangan. Jadi kalau sudah mengulang itu sampai tidak terasa kalau dia ini lagi melakukan kesalahan. Bahkan sampai kebohongan itu menjadi sebuah kebaikan yang harus dipertahankan, harus dibela. Jadi jangan anggap remeh mengulang-ulang gitu. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Mengobati penyakit hati yang pertama adalah membaca Quran dengan maknanya. Nah, kayak gini, sambil baca Quran lihat artinya, disimak, dihayati, kemudian sampai dicintai,
lalu diamalkan, lalu didakwakan. Itulah fase-fase dalam mencintai Al-Quran. Obat hati itu berkumpul dengan orang soleh. Yang pertama baca Quran, yang kedua kumpul dengan orang soleh. Bagaimana bisa kita jadi anak soleh, jadi orang baik kalau kita kumpul dengan orang-orang buruk terus? Jangan anggap biasa kumpul itu. Sering-sering kumpul dengan orang baik, kumpul dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita nggak beli pasti harum. Jangan kumpul sama tukang las, habis itu baju kita robek semua. Walaupun tidak robek, kena api, setidaknya bau. Kumpul sama orang suka isap rokok, bau pasti tuh. Pulang-pulang, kamu isap rokok ya? Enggak. Kenapa bau rokok? Ya karena kumpul sama tukang rokok, kumpul sama penjual minyak wangi. Kata Rasulullah, dia wong kang soleh kumpul ono, kita bukan siapa-siapa, tapi kita sering kumpul dengan orang soleh. Insya Allah kita akan menjadi. Yang ketiga, sholat malam itu lakukan walaupun cuma 2 rakaat. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, bangunlah kalian malam walaupun cuma 2 rakaat. Kalau nggak bisa, yang penting kalian bangun wudu, tidur lagi tidak apa-apa. Sholat malam lakukanlah walaupun cuma 2 rakaat. Mudah-mudahan lama-lama bisa tambah. Itu obatnya hati. Malah bisa menangis, Masya Allah. Bahkan Nabi katakan, tidak bakalan orang itu masuk neraka kalau dia pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakalan. Orang yang menangis karena Allah tidak bakalan masuk neraka, kecuali air susu asinya seorang ibu yang sudah dikeluarkan ke bayi bisa dikembalikan lagi ke sini. Itu baru orang itu masuk neraka. Artinya nggak bakalan bisa orang masuk neraka kalau yang menangis karena Allah. Air mata menangis karena Allah malam hari, habis sholat kemudian merenung sedikit, luar biasa itu. Allah tidak bakalan menyanyiakan air mata yang tumpah karena takut kepadanya. Kemudian yang keempat, obat hati apa? Perut itu sering lapar, sering puasa, walaupun cuma Senin Kemis, silakan puasa. Karena orang lapar itu Masya Allah, orang doa yang paling cepat terkabul itu dalam posisi lapar. Makanya puasa itu doanya terkabul. Karena posisi lapar itu Masya Allah rasanya lain. Dengan doa orang kenyang berbeda. Doa orang lapar itu Masya Allah. Puasa bisa mematikan jasmani, menghidupkan rohani. Rohani itu perlu hidup. Itu caranya menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan hati yang sakit, qalbun marid. Caranya bagaimana? Di antaranya tadi puasa. Kalau sudah mati jasmani, rohaninya hidup. Rohani tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu istimewanya hadirin. Makanya medianya orang-orang dulu untuk cepat sampai, para salik dan seterusnya, itu medianya 2. Kurangi tidur, kurangi makan. Diisi dengan wirid, diisi dengan banyak amalan. Kalau sudah kurangi makan, kurangi tidur, rohani hidup. Kita karena jasmaninya yang hidup, sementara jasmani terbatas. Kita mau keluar sini saja harus lewat pintu jasmani. Kalau rohani, tutup mata bisa sampai di Mekah. Rohani gak terbatas. Buktinya orang yang posisi dalam keadaan tidur, bermimpi, udah kemana-mana, padahal dia di situ aja. Itu syariatnya, hakikatnya bisa. Makanya jangan heran kalau banyak orang-orang, para guru-guru mulia kadang-kadang di Indonesia dia, tapi kadang-kadang bisa kita ketemu di Mekah naik haji. Sampai ketemu, Ustaz kemarin naik haji ya? Senyum-senyum saja mereka. Itu apa? Rohaninya hidup. Apa ada ilmu begitu? Nah, nanti kapan-kapan dibahas. Banyak orang mengatakan gak ada. Ya bagi kalian yang tidak tahu memang gak ada. Bagi yang tahu ada itu. Itu ada. Dia bisa melewati dimensi lain. Apa bisa terjadi itu? Kenapa bisa terjadi? Rohaninya hidup. Satu-satunya bisa berpindah dengan rohani dan jasad kasar
cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Rasulullah rohani bisa. Rasulullah jasad kasarnya juga. Beliau Isra dan Mi'raj itu bukan rohaninya saja, sabah dan badannya, bahkan sebaju-bajunya, sesandal-sandalnya, semua naik ila sidratil muntaha. Itu Rasulullah. Kalau selain Rasulullah cuma rohani saja. Nah, tutup mata begini, saya tutup mata begini udah pulang ke rumah nih. Nah, masuk pintu, buka pintu. Gitu. Nah, begitu. Bayangkan. Itu rohani. Kenapa nggak bisa? Karena kita kebanyakan makan, kebanyakan tidur, keberatan. Ini obat hati yang keempat, banyak kosongkan perut. Obat hati yang kelima, menurut kaul ulama, malam itu berzikir, wirid. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Amalan-amalan kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak amalan yang kecil-kecil saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang semua pada tidur, antum sendiri yang bangun mengingat Allah. Oh, luar biasa. Begitu hadirin. Ibarat orang semua tidak kerja, antum sendiri yang datang kerja. Bagaimana bos sudah sayang? Oh, ini orang ini hebat ini. Masa-masa libur aja dia masih datang ke kantor. Saya kasih bonus lah. Saya naikkan derajatnya. Kan begitu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang beruntung yang istiqomah di dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.